Jeremy Wijaya, pakar budaya Tionghoa. Luar biasa ya, selamat datang dengan Ibu Julia ya, di gereja kami, di jemaat kami, supaya kita juga lebih membuka wawasan kita tentang budaya Tionghoa dengan sinergi dengan firman Tuhan seperti apa. Dan waktunya saya persilakan. Silakan Pak Jeremy. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom untuk yang ada di YouTube. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Eman yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan tentang budaya Tionghoa dan sinerginya dengan Alkitab. Ini adalah baru pertama bagi saya untuk bisa bicara di gereja, karena selama ini saya banyakannya di seminar-seminar dan itu di acara-acara budaya. Ya, nama saya aslinya adalah Yeremia Wijaya. Saya dari tahun 93 sampai 98 mantan korespondensi dari majalah Bahana, majalah rohani populer yang dari Yogyakarta, anti offset itu. Dari situ kemudian saya tahun 94-95 Anugerah Tuhan Yesus, ada 2 lagu saya yang masuk rekaman. Yang pertama ada 3, bukan 2, 3 lagu saya masuk rekaman. Yang pertama adalah Selamat Menempuh Hidup Baru atau 2 Insan Bersatu. Itu ada di dalam karangan Joy Berskila, Soldier Record, terus Maranatha Record, Wedding Song. Memang di situ tulisnya namanya Lisna G. Arifin, karena saya mengirimkan lagu itu lewat Lisna G. Arifin. Lisna lah yang masukkan ke Maranatha, tapi ya Lisna juga sudah bilang ke Maranatha bahwa itu ciptaan saya Yeremia Wijaya dan bersama Hadian Biyogia. Ciptakan bersama Hadian Biyogia. Terus lagu Selamat Ulang Tahun penyanyinya Angelina, itu ada di YouTube juga, Selamat Ulang Tahun. Dan itu juga ada salah nama, harusnya Yeremia Yahya, harusnya Yeremia Wijaya. Yeremia Wijaya. Nah, lagu yang ketiga adalah Berharap Kepada Tuhan. Penyanyinya saya sedikit lupa, itu tahun 96-an itu. Itu juga ada judul albumnya Yesus Sahabat Sejati, kalau nggak salah judul albumnya. Maranatha Record juga 96. Nah, kemudian waktu tahun 2000 warga Tionghoa Cirebon meminta saya untuk menjadi juru bicara mereka dari perkumpulan Tionghoa. Perkumpulan Tionghoa itu membela kuburan Kutiong di Cirebon dan saya diminta jadi juru bicaranya. Nah, karena banyak yang tidak bisa menyebutkan Yeremia, jadi disingkat jadi Jeremy. Lalu saya berpikir bagaimana caranya supaya keren. Marga saya Wi. Nah, supaya keren kan, supaya seperti kayak Hong Kong gitu kan, saya pakai marganya Huang. Karena Wi dalam Mandarin itu Huang, marga Wi itu Huang. Nah, jadi saya pakailah Jeremy Huang. Ya, anugerah Tuhan. Nah, terus kemudian kedua saudara saya, kedua sahabat saya, kedua kakak pembina saya, yaitu Nurdin M. Nur dan Made Kasta, budayawan Cirebon, meminta kepada saya, Jeremy, kami kekurangan orang untuk bisa mewakili dari warga Tionghoa untuk bicara tentang budayanya sendiri. Kemudian saya diminta oleh mereka, coba Jeremy gali lebih dalam tentang budaya Tionghoa itu supaya bisa
memberikan pengetahuan kepada kami, pembicaraan pada kami tentang budaya Tionghoa itu. Mulailah saat itu saya berguru kepada beberapa guru. Yang pertama yaitu Bapak W.P. Chong, Wastu Berganta Ciong. Siapakah W.P. Chong ini? W.P. Chong ini adalah Kepala Dinas Pemugaran zaman Ali Sadikin. Dan dialah yang membangun Taman Ismail Marzuki. Dia juga yang membangun Gedung Kesenian Jakarta dan kantor-kantor wali kota itu tahun 70-an lagi zamannya Ali Sadikin, beliau yang membangun. Dan dia juga yang membangun basket hall Senayan. W.P. Chong ini yang arsitekturnya. Nah, kemudian saya belajar juga budaya Tionghoa kepada Bapak Dr. Iwan Satibi dari Majalengka. Nah, kemudian juga belajar dari Tan Xiaoxin, guru bahasa Mandarin. Nah, Tan Xiaoxin saya belajar kepada dia. Nah, 3 guru inilah yang membekali saya pengetahuan tentang budaya Tionghoa itu. Nah, saya menikah tahun 2007, tapi menikah udah tua. Istri saya adalah Julia Kristiani Utami. Kami belum memiliki anak. Ya. Dan itu perkenalan tentang saya. Dan marilah kita sekarang membahas mengenai masalah budaya Tionghoa itu sendiri. Boleh nggak orang Kristen merayakan Imlek? Banyak salah mengartikan seolah-olah Imlek adalah budaya dari agama tertentu. Tidak, bukan. Imlek adalah perayaan musim semi, ya kan? Imlek ini sudah dirayakan pada zaman dinasti Xia. Dinasti Xia itu adalah dinasti yang tertua di Tiongkok sana. Iya. Ada itunya Pak. Udah dinyalain tentang sejarah Imlek, sejarah tahun baru Imlek ya. Dinasti Xia itu berkuasa sekitar tahun 2070 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Dinasti Xia inilah yang menetapkan akan tahun baru Imlek. Nah, jadi menurut perhitungan dinasti Xia, tahun baru Imlek ini dirayakan pada saat awal musim semi. Jadi perayaan Imlek sesungguhnya merayakan hari musim semi, awal musim semi. Ya. Nah, siapapun apapun agamanya silakan untuk merayakan Imlek ini. Karena sesungguhnya Imlek adalah merayakan musim semi. Silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Tidak berdasarkan satu agama apapun. Tetapi berjalan dengan seiring waktu, ketika dinasti berganti di Tiongkok sana, lalu terjadi suatu perubahan. Ada yang menghitung berdasarkan musim dingin, ya kan? Dinasti Shang menetapkan tahun baru Imlek saat Tianzhou, yaitu saat kejadian bumi, yaitu bulan baru atau tanggal 1 Xi'er Yu Chap Ji Gui. Tianzhou menetapkan tahun baru Imlek saat Tianji, saat kejadian langit bulan baru Xi Yu Chap It Gui, atau tepatnya saat Dongxi 21 sampai 22 Desember. Jadi pada saat musim dingin. Nah, lalu berganti akhirnya dinasti Huang, yaitu Kaisar Huangdi, meminta kepada Konghucu, Kongci adalah nama lain dari Konghucu. Itu lalu mereka meminta menurut Kongci sebaiknya tahun baru Imlek pada saat apa? Kemudian Kongci mengusulkan perhitungan awal tahun baru Imlek adalah saat awal musim semi. Jadi ketika itu mulai tumbuh tanaman, itulah kata Kongci awal musim semi. Nah, di dalam pertumbuhan inilah mulainya kehidupan yang baru. Mulai muncul kehidupan dari alam.
Oleh sebab itu, Kongsi berkata ini yang tepat untuk dijadikan perhitungan awal tahun baru, karena mulai tumbuhnya kehidupan itu. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Ya, kita baca dari Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Di sini dikatakan apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Tahun baru Imlek mengajarkan orang untuk menabur, karena itu awal musim semi. Menabur kebaikan, menabur kehidupan berupa benih-benih. Ya. Jadi sesuaikan dengan Alkitab, sesuai. Kenapa? Imlek mengajarkan untuk menabur. Karena Galatia pasal 6 ayat 7 jelas berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Imlek berbicara tentang taburan sesuai firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 7. Saya tidak mengklop-klopkan, tapi itu ada dalam firman Tuhan. Tabur kebaikan. Ya kan? Apa yang ditabur oleh kita itu juga yang akan dituainya. Ya. Tadi juga dalam MC berkata fungsi pacai, ya kan? Jadi fungsi pacai ini itu tentang bahwa kamu akan diberkati, kamu akan diberikan keuntungan yang besar. Nah, ucapan fungsi pacai ini umumnya diucapkan oleh para pengusaha yang ada di Hong Kong, Taiwan, dan Macau. Jadi ketika mereka mengucapkan tahun baru bagi sesama bisnisnya, mereka mengucapkan fungsi pacai, semoga kamu tambah beruntung, semoga kamu tambah sukses maju dalam bisnis kamu. Itu. Jadi Imlek juga berbicara mengenai masalah kita mencoba berpikir yang positif, mencoba memberikan kata-kata yang positif, membangun. Semoga rezekimu bertambah. Semoga rezekimu bertambah. Semoga kamu banyak mendapatkan keuntungan. Fungsi pacai. Ya. Nah, aslinya seharusnya memang kalau bukan sesama bisnis, kalimat yang ucapkan adalah Sin Chun Kyung Hee. Artinya apa Sin Chun Kyung Hee? Sin Chun Kyung Hee adalah berbicara mengenai masalah saudara. Saya lagi cari rumusannya. Sin Chun Kyung Hee. Sin Chun Kyung Hee artinya selamat menyambut musim semi yang baru. Itu. Terus Sin Yang Kwai Le, ya kan? Sin Yang Kwai Le selamat menyambut tahun yang baru. Nah, jadi Imlek menurut saya secara pribadi tidak bertentangan dengan ayat Alkitab, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak bertentangan, tidak ada yang salah ketika kita merayakan Imlek, karena tidak bertentangan dengan Alkitab, ya kan? Kenapa? Bicara Imlek bicara tentang tabur benih, tabur kebaikan, tabur perbuatan baik dalam kehidupan. Itulah artinya Imlek. Nyambut musim semi tentang taburan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan dituai. Kata firman Tuhan juga. Galatia 6 ayat yang ke-7. Nah, kemudian Imlek ini berbicara mengenai masalah berbagi. Mungkin kita semua dapat dodol ya. Nah, dodol. Apa artinya orang-orang Tionghoa membagikan dodol kepada tangga-tangganya? Dodol bicara tentang lengket dan manis. Jadi warga Tionghoa ingin menjalin persaudaraan yang erat, lengket, dan manis.
Ya, karena dodol rasanya manis. Jadi ingin menjalin sahabatan yang erat dan manis. Lalu berbicara mengenai masalah angpau, kita semua mau ya dapat angpau ya. Angpau, ang adalah merah, pau adalah amplop. Jadi arti kata angpau adalah amplop merah. Yang kita harapkan bukan amplop merahnya, tapi isinya di dalam amplopnya, betul? Iya kan? Nah, angpau ini berbicara tentang berbagi. Iya. Yang udah kaya harus berbagi kepada yang belum mampu. Kepedulian kepada sesama, jangan membagikan angpau. Dan umumnya adalah yang mendapatkan adalah satu, mereka yang belum menikah. Kedua, yang belum bekerja. Ya. Nah, yang bagikan siapa? Mereka yang sudah bekerja, yang sudah menikah, dan yang sudah punya anak. Biasanya membagikan pada yang belum menikah. Itulah angpau. Nah, bagaimana kalau orang itu sudah bekerja? Ya, meskipun masih muda sudah bekerja. Nah, mereka yang masih muda dan sudah bekerja, belum menikah, wajib hukumnya membagikan kepada yang tua. Ya, kan? Jadi yang sudah bekerja, yang sudah menikah wajib memberikan kepada yang tua. Jadi Pak Herman ini wajib dibagi angpau juga, karena udah tua juga. Ya. Nah, jangan lupa, jadi nanti bagikan angpau kepada Pak Herman ya. Nah, wajib yang muda membagikan kepada yang tua. Artinya untuk menolong. Ya. Nah, Imlek ini juga berbicara mengenai masalah keakraban kerukunan. Ya, jadi dalam setiap Imlek itu kumpul semuanya. Kalau ada masih ada orang tua, anak-anak wajib datang ke rumah orang tua. Biasanya momennya adalah malam menjelang Imlek dan di hari Imleknya. Itu wajib datang ke rumah orang tua untuk merayakan kumpul bersama-sama. Makan di malam hari sebelum Imlek dan makan di pagi hari ketika Imlek. Nah, Imlek berbicara mengenai masalah silaturahmi, kerukunan. Ya, jadi harus rukun, harus kompak antar keluarga itu. Nggak boleh ada gesekan, harus bisa saling mengampuni, memaafkan, harus bersatu kembali. Itulah arti dari Imlek. Jadi salahnya di mana Imlek kalau nggak boleh dirayakan? Karena mereka nggak tahu arti hakikat Imlek itu sendiri. Iya kan? Imlek bukan penyembahan berhala, tidak berbicara mengenai penyembahan berhala. Imlek berbicara mengenai satu, taburan. Kedua, mengenai masalah berbagi. Ketiga, berbicara mengenai masalah kerukunan, keakraban antar keluarga itu sendiri. Jadi di mana salahnya kalau Imlek tidak boleh dirayakan oleh orang tersebut, di mana? Makanya saya suka ketawa ketika banyak video-video beredar dari para hamba Tuhan. Jangan merayakan Imlek, itu penyembahan berhala. Loh, di mana penyembahan berhalanya? Yeah. Tunjukkan pada saya kalau Imlek itu penyembahan berhala. Enggak. Dan Imlek bukan merayakan agama tertentu. Imlek adalah universal yang bisa dirayakan oleh semua kelompok agama. Ya kan? Karena Imlek berbicara mengenai masalah itu, mengenai masalah tabur tuai, terus mengenai masalah berbagi, menghormati orang yang tua dan dituakan, terus berbicara mengenai masalah kerukunan antar keluarga. Itulah arti Imlek. Jadi bagus hakikat Imlek itu sendiri. Ya. Di sini bisa menyatukan kembali semua keluarga, bisa berbagi, ya kan? Bisa kita ingat kita harus selalu menabur kebaikan. Ya.
Itulah arti hakikat Imlek sesungguhnya. Nah, di malam Imlek ini biasanya ya mereka juga harus benar-benar membersihkan diri, ya kan, membersihkan diri. Membersihkan diri artinya ya mandi, ya, terus potong rambut, ya, potong kuku. Itu kan semua orang harus bersih dong, betul nggak? Ya dong. Harus benar-benar sehat, ya kan, bersih, ya kan. Jaga kesehatan dengan membersihkan diri sendiri, yaitu potong rambut, potong kuku, ya kan, supaya terlihat cantik, fresh, segar, gitu kan. Itulah arti Imlek yang sesungguhnya, ya kan. Nah, kalau misalkan kita yang nggak punya, bagaimana? Boleh nggak mereka Imlek? Boleh. Siapapun merayakan Imlek dirayakan oleh semua kelompok dari status sosial apapun. Karena Imlek berbicara mengenai masalah itu tadi tabur tuai, mengenai masalah berbagi kerukunan. Ya. Dan Imlek tidak dibatasi usia maupun status sosial. Jadi saat ini saya tekankan bahwa Imlek ini adalah benar-benar Alkitabiah. Seperti yang saya katakan tadi dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, bicara mengenai salat tabur. Nah, the next mungkin saya akan ceritakan bahwa Konghucu ini hidup sejaman dengan Nabi Nehemia. Sejaman. Konghucu lahir 551 sebelum Masehi. Nah, Nehemia pada pembuangan itu 556 ya Pak Herman ya? 556. Nah, itu waktu saya di Bahana, ada yang menyatakan bahwa Imlek ini bahwa orang-orang dari Tiongkok Cina ini adalah keturunan dari Israel. Mungkin juga. Kenapa? Zaman dulu ada tradisi di masyarakat Tionghoa. Ketika mereka melakukan sembahyangan itu ada 12 dodol, 6 kiri, 6 kanan. Ini mengingatkan saya tentang bangsa Israel ketika Yosua menyeberang bangsa Israel melewati sungai itu. Kan itu ada 6 batu kanan, 6 batu kiri. Itu kalau di Tionghoa juga ada penyeman. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu harus ada sebelah kanan 6, sebelah kiri 6. Jadi ada kemungkinan dan ada beberapa hal dalam sembahyang mereka itu 12, berbicara masalah 12. Nah, itu mereka yang beragama Konghucu maupun Buddha. Nah, kalau yang Kristen ya enggak sembayangan, kita minta langsung sama Tuhan. Gitu. Nah, jadi itulah artinya Imlek. Dan dalam Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 13 itu diceritakan tentang naga. Dan saat ini kan mulai terjadi penggenapan bahwa semua bangsa di dunia ini ingin kerjasama dengan Tiongkok, dengan China. Semua bangsa ini sekali kerjasama dengan Tiongkok, China. Kenapa? Karena mereka terkenal ulet pekerja, rajin. Ada pepatah di Tiongkok itu, orang-orang Tionghoa tidak boleh terkena sinar matahari. Artinya apa? Ketika mereka menjalankan bisnis, berangkat harus pagi-pagi sebelum matahari terbit. Pulangnya setelah matahari terbenam. Ya, oleh sebab itu kenapa warga Tionghoa ini kaya-kaya? Yaitu karena berangkat pagi-pagi. Tidak boleh
kedahuluan matahari, tidak boleh kedahuluan bunyi ayam. Jadi mereka udah harus standby di tempat bisnis mereka itu jam 3-4 pagi. Ya. Nah, mereka kerja keras, makannya juga hemat, ya kan? Paulus juga berkata, cukupkanlah apa yang ada padamu. Jadi kita harus cukupkan apa yang ada pada kita. Nah, masyarakat Tionghoa benar-benar menjalani apa yang diucapkan oleh Paulus. Cukupkan apa yang ada padamu. Jadi makan seadanya. Guru saya, Bapak W.P. Chong, menceritakan ketika kakeknya masih hidup, 1 ekor ikan bedak hasilan itu bisa sampai 3 hari 4 hari. Begitu hematnya orang-orang Tionghoa itu. Ya. Jadi saya juga mengerti bisa sampai 3-4 hari 1 ekor ikan bedak. Berapa iritnya? Nah, kebanyakan kalau kita lihat nih, kalau zaman dulu ya, orang-orang Tionghoa itu liburnya hanya Imlek, terus Cengbengan, terus sama kalau ada yang menikah atau ada yang meninggal. Kalau selain itu mereka tetap kerja, mereka tetap buka usaha bisnis. Dan irit sekali. Umumnya 40-50% mereka buat tabungan. Sisanya mereka gunakan untuk modal usaha, untuk kegiatan sosial, dan untuk beli-beli sehari-hari. 50% untuk tabungan. Iritnya orang-orang Tionghoa itu sendiri. Nah, terus orang-orang Tionghoa ini juga terkenal sekali bahwa mereka itu terhadap yang miskin peduli sekali. Jadi mereka tidak segan-segan untuk membantu sama ketika ada yang meninggal. Jadi itulah usaha dari masyarakat Tionghoa yang saya pelajari. Nah, masyarakat Tionghoa juga bahwa punya falsafah bahwa hidup itu harus benar-benar berpikir tentang masa depan. Banyak orang berpikir apa kata nanti, tapi mereka sudah berpikir bagaimana nantinya. Jadi benar-benar mereka rencanakan secara matang. Nah, kenapa anak-anak muda Tionghoa sudah pandai berbisnis? Karena zaman dulu orang-orang Tionghoa itu kalau buka usaha, anak-anaknya pasti dilibatkan dalam berbisnis. Jadi naluri insting mereka dalam berbisnis jago-jago. Karena dari kecil sudah diajak oleh orang tuanya untuk benar-benar jualan. Jadi bisnis instingnya kuat. Nah, terus orang-orang Tionghoa juga punya berhemat sekali dalam bisnis itu. Kalau zaman dulu, tempat usaha sekaligus tempat tinggal mereka. Ya. Kalau kita lihat zaman dulu tuh orang Tionghoa, saya lihat di Cirebon masih ada, nggak tahu kalau di mana. Jadi ada jendela 2 gini, ya, satu untuk membuka, satunya untuk bagi tempat untuk tempat dagang apa yang mau dibisniskan, baru tutup lagi. Jadi hemat, ya. Dan ketika mereka berbisnis, orang-orang Tionghoa umumnya berjualan di tempat yang ramai, biasanya dekat dengan pusat pemerintahan, yaitu pusat tempat sekolah, ya, kantor-kantor, mereka membuka usahanya di situ. Dan juga kalau zaman dulu itu benar-benar tempat usahanya dekat dengan laut, gampang.
Karena waktu zaman dulu kan orang ketika berdagangan datang dari laut masuk ke tempat bisnis mereka berjualan. Itulah sekelumit tentang orang-orang Tionghoa. Saya saksikan, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus apabila sampai hari ini mungkin di Google kita bisa lihat nama saya Jeremy Wang, itu di situ dulu sebagai pengamat budaya Tionghoa, dan ada juga menyebutkan budaya Tionghoa. Saya mengucap syukur untuk semuanya itu. Ini kemurahan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau melihat masa lalu saya dulu hanyalah jualan di pasar pagi, Pak. Pasar pagi Cirebon, hanya jualan jamu. Tapi kemurahan Tuhan Yesus mengangkat saya. Karena saya membaca firman Tuhan, kalau nggak salah Korintus. Orang bodoh memalukan orang yang berhikmat. Saya dulu termasuk orang yang bodoh karena saya nggak naik 2 kali waktu SMP. Mungkin guru-gurunya sayang sama saya, jadi nggak naik 2 kali. Tapi ya itu saya pelajarin terus sejarah. Sampai saat ini saya masih jadi murid, belum jadi suhu. Saya pelajari tentang sejarah-sejarah dan bersama masyarakat Tionghoa itu sendiri. Karena kemurahan Tuhan Yesus mengangkat saya sampai saya bisa menjadi narasumber di beberapa media. Kemarin hari-hari Imlek adalah hari yang sibuk bagi saya karena banyak kawan-kawan media meminta saya untuk wawancara segala macam. Terima kasih banyak, ini kemurahan Tuhan Yesus. Dan ini kehormatan bagi saya, Pak Herman mengundang saya untuk bicara di sini. Saya teringat pada salah satu kawan saya namanya Pak Berry Trisyanto, pemilik dari The Great Asia Afrika. Dia bilang sama saya begini, bukan bilang sama saya, dia bilang dalam satu pertemuan, Pak Berry bilang dalam satu pertemuan bilang begini, bahwa takdir bisa dirubah lewat 3 hal. Takdir bisa dirubah lewat 3 hal. Itu pertama adalah berdoa, kedua berbagi, ketiga silaturahmi. Ini juga yang diajarkan oleh warga Tionghoa. Dalam kehidupan, Imlek juga berdoa. Yang pertama kali dilakukan oleh warga Tionghoa di saat malam Imlek adalah berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan pimpinan Tuhan supaya di tahun yang baru mereka dapat dipimpin oleh Tuhan. Minta Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup mereka. Yang kedua adalah berbagi, dodol segala macam. Ketiga silaturahmi, yaitu mengunjungi saudara dan teman-teman. Mereka makan bersama, mereka bersama-sama untuk menjalin silaturahmi itu. Nah, jadi Imlek juga berbicara mengenai itu. Berdoa, berbagi, silaturahmi. Itu artinya sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu, dalam menghadapi kehidupan ini, saya meminta kepada kawan-kawan, jika kamu ingin mengubah nasibmu, jika kamu ingin mengubah takdirmu, lakukanlah 3 hal ini. Pertama, berdoa, mohon belas kasihan Tuhan untuk mengubah hidupmu. Kedua adalah berbagi. Jangan karena kita miskin, jangan karena kita tidak punya, lalu kita bicara, oh mohon maaf saya nggak bisa berbagi karena saya masih kekurangan. Manusia kapan bisa memiliki kelebihan? Selalu merasa kurang. Kenapa Tuhan Yesus suka dengan persembahan seorang janda miskin? Kenapa? Karena janda miskin ini mau membagikan kehidupannya, membagi dari kekurangannya. Yang paling baik adalah kita bisa berbagi di saat kita kurang. Kita memberikan dari kekurangan kita. Itu Tuhan akan berkati kehidupan itu luar biasa. Lalu yang ketiga adalah silaturahmi. Kasihlah musuhmu, kata firman Tuhan, ya kan? Dan berdoalah bagi mereka.
Lalu ada lagi ayat bilang bahwa ketika kamu memberi kepada musuhmu, sama aja kamu sudah menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi ketika kita mengasihi musuh kita, kita memberi kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kita, berkaca luar biasa. Luar biasa. Saya dan istri lagi belajar akan hal ini. Kita belajar memberi dari kekurangan, kita belajar memberi kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kita. Saya jamin ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ketika kita mau berbagi dari kekurangan kita, belajar peduli kepada sesama kita, belajar peduli kepada tetangga kita, belajar peduli kepada masyarakat sekitar kita, Tuhan akan berkati. Boleh dibuktikan ucapan saya ini, benar atau tidak? Tuhan akan berkati secara luar biasa, dan Tuhan selalu membalas apa yang kita taburkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya cukupkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.